Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayu Handayani Malau. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempraktekkan gimana cara pembuatan kabel strip dan kabel cross. Sebelum itu saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama kabel UTP, yang kedua RJ45, yang ketiga LAN tester, yang keempat tang crimping, yang kelima alat pemotong kabel. Kabel strip berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya komputer ke switch, komputer ke modem, dan lain-lain. Kalau kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer ke komputer, switch ke switch, dan lain-lain. Pertama kita akan mempraktekkan gimana cara pembuatan kabel strip. Yang pertama itu kita harus membuka luaran kabelnya dengan memakai alat pemotong kabel. Dengan itu kita cara memasukkannya ini, lalu udah masuk kita putar-putar sampai kabelnya terlepas. Yaitu di dalam ini terdapat putih orange, putih hijau, putih biru, dan putih coklat. Di sini kita akan merenggangkan terlebih dahulu. Udah seperti ini, kita akan mengurutkan kabel stripnya, yaitu yang pertama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah sudah diurutkan, kan ini kabelnya masih belum lurus, maka kita akan terlebih dahulu meluruskan dan merapatkannya supaya bisa masuk ke RJ45-nya. Dengan cara ini kita geser ke kanan dan ke kiri sampai kabelnya menyatu. Sudah rapat seperti ini, kita bisa memotong kabelnya supaya tidak terlalu panjang dengan menggunakan tang crimping. Memotongnya sampai rata. Setelah dipotong, pastikan urutannya sudah berurut, yaitu putih orange, putih hijau biru hijau, putih coklat. Setelah itu kita akan memasukkan kabelnya ke RJ45. Pastikan semua ujungnya masuk ke dalam supaya kabel stripnya berjalan. Habis itu kita akan mengcrimping atau mengeratkan sampai bunyi kletek, baru RJ45-nya akan mengunci erat. Karena itu kita akan menekan-nekannya supaya RJ45-nya tetap. Dan sudah jadi kabelnya terikat ke RJ45-nya. Kita lakukan seperti ujung yang kedua lagi.
Tadi ujung satu dan ujung kedua. Sudah begini, kita akan mentesnya dengan menggunakan LAN tester dengan memasukkan satu RJ45-nya ke sini dan satu lagi ke sini. Lalu kita akan membuktikan apakah kabel striknya berfungsi atau tidak. Maka di sini kita melihat bahwa kabel strike yang saya buat berfungsi berjalan dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kabel strike itu dia berurutan dari 1 sampai 8. Setelah kita melakukan kabel strike, sekarang kita akan melakukan kabel cross. Ujung yang satu dengan ujung yang kedua berbeda. Ujung yang ke satu kita menggunakan urutan dengan kabel strike, dan ujung yang kedua kita menggunakan urutan kabel cross. Yang pertama kita akan mengelupas ujung yang pertama. Ujung yang pertama kita akan mengelupas sama saja kayak kabel strike. Urutannya adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Setelah lurus begini, kita akan memotongnya supaya tidak terlalu kepanjangan. Maka kita akan memasukkan kabelnya ke RJ4. Lalu kita akan mengklimpingnya dengan menggunakan tang klimping. Lalu kita eratkan. Lalu kita tekan lagi, pastikan sudah mengerat. Lalu ujung yang ke satu sudah jadi, maka kita akan melakukan ujung kedua dengan kabel cross. Kita akan merenggangkan terlebih dahulu. Sudah merenggang seperti ini, kita akan mengurutkannya kabel crossnya dimulai dengan putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat dan coklat. Setelah sudah rata begini, kita akan memotongnya supaya tidak terlalu kepanjangan dan rata. Sudah, kita pastikan terlebih dahulu sesuai urutannya, itu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam RJ45. Sudah dimasukkan, maka akan kita mengklimping atau mengeratkannya menggunakan tang klimping. Sampai bunyi kletak, maka RJ45-nya akan mengerat. Maka kedua ujungnya sudah berhasil dibuat. Yang ujung pertama itu dia
kabel strap dan yang ujung kedua yaitu kabel cross. Setelah itu kita akan mentes apakah berfungsi atau tidaknya menggunakan lampu tester juga. Dengan cara memasukkan yang ujung strapnya ke dalam sini satu dan satu lagi selesai. Nanti kita akan buktikan apakah dia berfungsi atau tidak. Di sini kita melihat bahwa lampunya menyala. Tandanya itu kabel crossnya berfungsi. Di kabel strap dia akan sesuai dengan urutannya. Sedangkan di kabel cross dia akan tidak berurutan. Yang pertama itu dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5 dan lain-lain. Maka di sini kabel crossnya berjalan dengan lancar. Demikianlah praktek saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.